Pencuri sepeda motor ini menjadi sasaran amuk warga usai aksinya terpergok oleh istri penjaga kos. Pelaku sebelumnya nyaris membawa kabur satu sepeda motor yang terparkir di halaman indekos di Jalan Pulau Besar 1, Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun penjaga kos curiga karena pelaku langsung mengarah ke lokasi parkiran motor. Istri penjaga kos pun siaga menutup gerbang dan memanggil warga sekitar. Pelaku gagal beraksi dan akhirnya malah babak belur dihajar massa. Warga semakin geram saat pelaku mengaku sudah membuang kunci letter T yang digunakannya. Menurut penjaga kos, pelaku semula datang dengan berpura-pura sedang mencari kamar kos. Saya di dalam lagi mantau CCTV, jadi pas saya lihat itu orang nggak dikenal, saya suruh istri saya keluar. Neng, coba nih ke depan itu siapa, ya kan? Mungkin biar masuk dulu bang, masuk dulu ke dalam. Saya di sini posisi, pas keluar dicegal lah itu. Pelaku akhirnya diamankan ke Polsek Tanjung Priok untuk menghentikan amukan warga. Dari Jakarta, Aprianto, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Brigadir Putri, kita punya informasi apa saja untuk malam ini? Ya, Ezra dan juga sahabat RTV, selain informasi maling motor yang babak belur dihajar warga tadi, kami juga ada informasi terkait kelanjutan penyidikan kasus pembunuhan Vina. Bersama saya Ezra Dianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, satu unit gerobak pedagang kaki lima di area alun-alun Kota Pasuruan, Jawa Timur terbakar saat alun-alun ramai dengan pengunjung. Peristiwa ini pun membuat pedagang dan pengunjung panik. Sejumlah pedagang dan pengunjung wisata religi di alun-alun Kota Pasuruan, Jawa Timur panik saat satu gerobak nasi goreng terbakar pada Kamis malam. Bersama petugas Satpol PP, pengunjung dan pedagang berjibaku memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas alun-alun Kota Pasuruan datang dan membawa apar. Tadi pilih Casuki, senggol. Oh, kesenggol itu. Langsung bawa, langsung putih langsung. Oh, tapi sempat terbongkar pun dari apanya? Gerobaknya sampean? Iya, kebakaran. Oh. Dalamnya, Mas. Oh, dalamnya. Sama uangnya habis, Mas. Oh, berapa? Nggak tahu. Sekitar 400. 400. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini. Petugas alun-alun pun mengingatkan kepada pengunjung agar mengawasi buah hatinya, terlebih jika berada di dekat kompor milik pedagang kaki lima. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Sahabat merasa sakit hati akibat dipecat, seorang pria tega membakar tubuh mantan majikannya di Medan, Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Sungguh memprihatinkan kondisi seorang perempuan bernama Herlinda. Ia mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya setelah dibakar seorang pria bernama Sulaiman Purba. Tidak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku di rumahnya di Jalan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Pelaku mengaku tega membakar korban yang tak lain merupakan mantan majikannya. Pelaku sakit hati akibat dipecat oleh korban. Sementara keluarga korban berharap agar pelaku bisa dihukum setimpal dengan perbuatannya. Pak pintu mau beres, mak saya lagi mengeluarkan becak lah kan, yang katanya lah barang-barang mau dibawa ke rumah sakit kan, yang hampiri pelaku. Jadi karo aku nggak boleh lagi jualan katanya. Habis itu dijawab mama, udahlah ngomong sama kau, capek ngomong sama kau, nggak asik ribut aja, nggak bisa ngomong bagus-bagus, mama.
Oh ya udah kalau kayak gitu katanya, kayak dengan nada meleceh. Jadi oleh korban memberhentikan si pelaku. Nah, mungkin akibat pemberhentian ini oleh korban, si pelaku sakit hati. Sehingga untuk melampiaskan sakit hatinya, si pelaku melakukan tindakannya dengan membakar tubuh korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Gerombolan pengemudi ojek online menggeruduk pemilik bengkel yang diduga menjadi pelaku sebaran jauh paku di jalan raya. Informasi menjadi viral tersebut bersama dengan sejumlah informasi viral kriminal lainnya kami sajikan dalam Miss Binal Jangan Miss Berita Kriminal. Halo, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal Jangan Miss Berita Kriminal. Kira-kira malam ini kita punya berita viral kriminal apa aja ya? Yuk. Ulala, viral pertama nih, ada gerombolan abang ojol alias ojek online yang kompak banget menggeruduk salah satu tempat tambal ban nakal. Lokasi bengkel nakal itu ada di pinggiran Jalan MT Haryono, Bidara Cina, Jakarta Timur. Nah, si para abang ojol ini ngelabrak seorang tukang tambal ban yang diduga jadi pelaku tebar ranjau paku di jalan raya. Nih, si abang ojol ini nih yang akhirnya nemuin barang bukti berupa bungkusan plastik berisi ranjau siap tebar. Isinya tuh ada jari-jari bekas payung sampai paku dengan berbagai macam ukuran. Bungkusan plastik ranjau itu ternyata ada banyak say dan ditemuin di titik yang gak jauh dari lokasi bengkel tersebut. Aksi tebar ranjau paku ini terungkap setelah salah satu driver ojol yang jadi korban ban bocor. Akhirnya kepaksa deh harus cari tempat tambal ban dong. Ternyata gak sengaja pas dia dorong motornya menuju bengkel, dia nemuin deh tuh bungkusan ranjau tadi. Si abang pun langsung deh tuh manggil teman-temannya buat menggeruduk si pemilik bengkel terduga pelaku tebar ranjau sampai sempat terjadi pukul-pukulan. Nah, si pemilik bengkelnya udah tuh dibawa ke Polsek Jatinegara, tapi langsung dipulangin lagi. Katanya nggak ada bukti kuat sih kalau pemilik bengkel yang tadi dituduh itu tuh yang udah nebarin ranjau paku di jalan. Lanjut viral berikutnya nih, sekarang mah ya kayaknya apapun bisa jadi duit. Kayak ini nih, segala besi pembatas jalan di Jalan Yosudarso, Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Bisa-bisanya dicuri, say. Aduh. Nih dia, 3 pria ini nih yang terekam kamera ponsel warga pas lagi beraksi mengangkut besi panjang pakai gerobak yang udah disiapin sendiri tuh. Niat ya bang. Padahal si pelaku tuh udah diteriakin tuh sama si perekam video, tapi kayaknya pura-pura nggak denger dan tetap fokus aja gitu beraksi dengan santai. Nih ambil besi pembatas tuh dipotong. Terus diambil tuh. Nah, si wanita perekam video saat kejadian ini tuh pas nggak sengaja lagi lewat ya. Dia udah curiga sama gerak-gerik pelaku dan langsung ngerekam deh. Ternyata petugas PPSU Rawabadak Selatan udah nggak kaget loh sama kejadian maling besi begini. Karena katanya lokasi tersebut emang rawan pencurian fasilitas umum. Menurut petugas PPSU setempat, besi pembatas jalan itu diduga udah dibongkar komplotan pelaku dari malam harinya, lalu baru diangkut keesokan paginya. Wah, ternyata kejadiannya ini udah di bulan Maret, say, tapi baru viral sekarang. Tapi kalau tahu udah biasa pencurian fasilitas umum, kok nggak dilaporin polisi ya? Atau ada usaha gitu buat memperketat penjagaan? Ya nggak sih? Kita lanjut ya ke viral yang terakhir.
Lala, kamu kalau lagi liburan terus tiba-tiba didatengin gerombolan penagih utang, takut nggak sih? Apalagi oknum debt kolektornya mau narik paksa mobil yang lagi kita pakai. Tapi Miss Binal yakin sih kalau wisatawan asal Madura yang lagi berlibur di Yogyakarta ini kayaknya nggak cuma takut tuh, tapi juga kesel. Karena ternyata korban pemilik mobil bisa ngebuktiin kalau mobilnya itu ia beli tunai di dealer wilayah Bondowoso, Jawa Tengah. 11 oknum penagih utang ini nih yang seenaknya ganggu orang lagi liburan. Mereka tiba-tiba aja mengepung mobil korban dan mau menyitanya karena diklaim mobil tersebut udah nunggak 11 bulan. Keluarga korban yang berada di dalam mobil pun sempat panik nih. Tapi pengemudi mobil nggak gentar ya karena memang rasa benar dan surat-surat kendaraan juga lengkap kok. Bapaknya langsung turun dan menghadapi para debt kolektor itu. Namun karena ia sempat dituduh menggunakan BPKB palsu, korban pun melaporkan kasus tersebut ke Polda DIY. Setelah viral dan dilakukan pemeriksaan, oknum debt kolektor akhirnya minta maaf nih atas perbuatannya yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur. Hati-hati ya, banyak loh kasus pembegalan yang modusnya penarikan kendaraan leasing kayak gini. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dadah. Polisi memeriksa saksi kunci kasus pembunuhan Vina yang mengaku melihat wajah Peggy di lokasi kejadian. Jesse akan segera kembali sesaat lagi. Sahabat, meski polisi telah menangkap Peggy Setiawan alias Peron, namun publik masih bertanya-tanya, benarkah pelaku yang ditangkap ini merupakan salah satu DPO yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki? Di tengah keraguan yang publik rasakan, muncul seorang pemuda yang disebut-sebut menjadi saksi kunci dan melihat Peggy di lokasi kejadian pada 2016. Berikut kesaksian pemuda itu. Peggy Setiawan alias Peron yang merupakan satu dari 3 DPO dan disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat telah ditangkap polisi di Bandung Selasa 21 Mei 2024. Penangkapan Peggy yang diketahui berprofesi sebagai kuli bangunan ini seakan menjawab desakan publik terhadap kasus yang sudah mandek selama 8 tahun. Ya, yang kita kenal dengan nama saudara Peggy alias Peron, atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon ya, yang bekerja sebagai buruh bangunan. Tadi malam kita lakukan penangkapan, kita amankan di Kota Bandung. Untuk mendalami keterlibatan Peggy, polisi menggeledah rumahnya di Desa Kepompongan, Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lokasi rumah tersebut ternyata hanya berjarak sekitar 400 meter dari TKP penemuan jasad Vina dan Eki. Namun penangkapan Peggy alias Peron membuat publik bertanya-tanya, benarkah Peggy yang ditangkap adalah satu dari 3 orang yang buron selama 8 tahun terakhir? Publik kemudian mencari tahu kebenaran itu melalui foto Peggy yang beredar dulu dengan foto yang sekarang. Jika pada poster DPO Peggy disebutkan berambut keriting, namun pada foto Peggy saat ini ia berambut lurus. Ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau Peron.
Di tengah keraguan publik terhadap kinerja polisi, belakangan muncul kesaksian seorang pemuda yang disebut-sebut sebagai saksi kunci. Pemuda ini akrab disapa AF, warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang pernah dimintai keterangannya pada tahun 2016. Baru-baru ini, AF kembali dimintai keterangan oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon terkait penangkapan Peggy alias Perong. AF mengaku ia melihat wajah Peggy saat kejadian pada 2016 silam. Namun AF tidak mengenal nama Peggy dan tidak mengetahui aktivitasnya. Penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Kesaksian AF menjadi salah satu bukti kuat bagi polisi untuk menangkap Peggy. Namun, mampukah polisi meyakinkan publik bahwa Peggy yang ditangkap ini bukanlah hasil rekayasa? Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasyim Adnan, RTV. Sebuah truk pengangkut dus barang bekas yang tengah melaju di wilayah Darang dan Purwakarta mengalami remblong hingga menabrak 2 truk dan 2 sepeda motor dari arah berlawanan. Akibat insiden ini, 2 orang pengendara motor tewas dan 6 luka. Lima kendaraan terlibat kecelakaan di tol turunan arteri Bandung-Jakarta, wilayah Darangdang, Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis siang. Kecelakaan maut ini dipicu truk tronton dengan nomor polisi Z9505HB dengan muatan dus barang bekas yang melaju tak terkendali di turunan. Kuat dugaan truk ini mengalami remblong. Truk kemudian oleng hingga menabrak 2 motor, truk kontainer, dan truk box yang melaju dari arah berlawanan dan akhirnya terguling serta menabrak bangunan rumah warga. Dari Bandung mau ke Jakarta. Terus kalau yang merah mah ini dari Jakarta mau ke Bandung. Soalnya yang di sini yang kena ininya, yang celaka yang di sini ini, yang tidur di sini ke Banting yang di sini mau pulang ke Padalarang. Berarti dia dari arah Jakarta mau pulang ke Padalarang, mau pulang ke istrinya. Akibat kecelakaan ini, 2 orang meninggal dunia dan 6 orang luka-luka. Seluruh korban telah dibawa ke RSUD Purwakarta, Jawa Barat. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Purwakarta, Jawa Barat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Aesap Seuful Falah, RTV. Sahabat, sejumlah pelanggaran lalu lintas masih saja terus terjadi. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Kembali di CSI, sahabat, akibat lupa mematikan kompor usai memasak air, sebuah kandang beserta ribuan ekor ayam di Banyuwangi, Jawa Timur, ludes terbakar. Meski tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kandang berkapasitas 7.000 ekor ayam di Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur, ludes terbakar. Banyaknya material yang terbuat dari bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melalap seluruh bagian bangunan beserta isinya. Diketahui api berasal dari kompor yang lupa dimatikan oleh penjaga kandang setelah memasak air. Minimnya akses jalan menuju lokasi sempat menghambat petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas berusaha selama 3 jam dengan mengerahkan 5 mobil damkar. Sebagai pegawai yang ada di kandang ayam itu, yaitu membuat kopi, lalu itu lupa untuk mematikan kompor tersebut. Yang terbakar termasuk 1 kandang ayam, termasuk beserta isinya, serta blower dan lain sebagainya. Yang terbakar kurang lebih isi dari ayam tersebut kurang lebih ada 7.000. Meski tak ada korban jiwa, namun pemilik kandang mengalami kerugian mencapai 300 juta rupiah.
Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Nah ini sahabat, ini merupakan video pelanggaran lalu lintas ya. Kalau dilihat di sini, waduh, ini dia melanggar beramai-ramai. Dan ada satu motor begitu yang, nah kan, waduh, sepertinya kau memang dari planet yang lain begitu ya Mas. Aduh, sahabat, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Pengendara yang tidak menghentikan kendaraannya saat sinyal sudah berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup akan dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak Rp750.000 sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan JSC layar televisi Anda Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.